Halo, jadi di video kali ini kita akan membahas teori-teori penyebab korupsi. Tentu korupsi menjadi kata yang sudah tidak asing di telinga kita. Korupsi tentu sangat merugikan bagi keuangan negara yang seharusnya dapat digunakan untuk membiayai berbagai pembangunan negeri. Oke, jadi langsung aja kita cek apa aja sih teori penyebab korupsi itu. Teori penyebab korupsi yang pertama sering disebut sebagai CDMA Theory. Menurut teori ini, korupsi dapat terjadi karena adanya faktor kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas. Atau dapat juga dirumuskan corruption sama dengan discretionary tambah monopoli dikurangi accountability atau CDMA. Teori penyebab korupsi berikutnya adalah Ghosn Theory. Menurut Ghosn Theory, ada 4 faktor yang dapat menyebabkan terjadinya korupsi. Yang pertama adalah greed atau keserakahan, yang kedua opportunity atau kesempatan, yang ketiga needs atau kebutuhan, dan yang keempat adalah expose atau pengungkapan. Faktor keserakahan berkaitan dengan individu pelaku korupsi, misalnya dengan memiliki gaya hidup yang mewah yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Semakin tinggi keserakahan, maka semakin tinggi peluang terjadinya korupsi. Faktor kesempatan berkaitan dengan keadaan organisasi, instansi, atau masyarakat yang sedemikian rupa dapat mendorong terjadinya tindakan korupsi. Semakin tingginya kesempatan untuk melakukan korupsi, maka peluang dilakukannya tindakan korupsi semakin besar. Faktor kebutuhan berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan individu tersebut untuk menunjang hidupnya dengan wajar. Seperti misalnya kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan-kebutuhan yang mendesak. Semakin tingginya faktor kebutuhan, maka peluang terjadinya korupsi semakin besar. Dan yang terakhir adalah faktor pengungkapan atau faktor yang berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang akan dihadapi para pelaku tindak pidana korupsi apabila melakukan korupsi. Semakin tinggi faktor pengungkapan atau expose, maka seharusnya tindak pidana korupsi semakin rendah. Teori penyebab korupsi yang ketiga adalah The Fraud Triangle Theory. The Fraud Triangle Theory menyatakan bahwa korupsi dapat terjadi karena 3 faktor yang sama besarnya, yaitu opportunity atau kesempatan, rationalization atau rasionalisasi, dan juga dorongan atau pressure. Faktor peluang dapat terjadi karena lemahnya suatu sistem yang memungkinkan banyak celah untuk terjadinya korupsi. Faktor rasionalisasi merupakan faktor pembenaran atau adanya alasan-alasan yang digunakan untuk membenarkan tindakan korupsi. Padahal seharusnya tidak ada alasan apapun yang dapat membenarkan suatu tindakan korupsi. Sementara itu faktor pressure atau dorongan dapat terjadi karena keserakahan atau kebutuhan, misalnya seperti hutang yang banyak, kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, dan juga gaya hidup mewah yang tidak sesuai dengan kemampuan seseorang. Teori penyebab korupsi yang keempat adalah teori willingness and opportunity to corrupt. Menurut teori ini, korupsi dapat terjadi jika terdapat kesempatan atau peluang dan juga niat atau keinginan. Kesempatan atau peluang dapat hadir karena adanya kelemahan sistem atau pengawasan yang kurang. Sementara itu niat atau keinginan didorong karena kebutuhan dan keserakahan. Teori penyebab korupsi yang terakhir adalah teori cost-benefit model. Menurut teori ini, korupsi terjadi jika manfaat korupsi yang didapat atau dirasakan lebih besar dari biaya atau risiko yang ditanggung. Atau dapat dikatakan bahwa nilai manfaat bersih korupsi lebih dari 0. Oke, jadi cukup sekian video kali ini yang membahas tentang teori-teori penyebab korupsi. Semoga dengan kita mengetahui tentang teori-teori penyebab korupsi, kita semakin aware, kita semakin peka terhadap peluang-peluang terjadinya korupsi, sehingga kita dapat mencegah diri kita sendiri dan di lingkungan di sekitar kita maupun lingkungan yang lebih luas untuk melakukan tindak pidana korupsi. Berani jujur, hebat.